Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel View ILS. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan ilmu nahwu dasarnya. Kita akan mengenal jamak taksir. Nah, bagi teman-teman yang ada bukunya, silahkan bisa dibuka di halaman 7 ya, sampai dengan halaman 8 dalam kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Nah, apa itu jamak taksir? Nah, kita bahas definisinya ya. Nah, jamak taksir itu huwa adalah ma taghayyara an surati mufradihi. Isim yang berubah dari bentuk mufradnya. Nah, itulah jamak taksir. Nah, jadi jamak taksir memang tidak ada tanda-tanda khusus ya. Seperti halnya jamak yang sebelumnya, jamak mudzakkar salim, kemudian jamak muannats salim. Nah, kedua jamak tersebut itu ada tandanya dengan berupa tambahan huruf di akhirnya. Kalau jamak mudzakkar salim ada tambahan waw nun atau iya nun di akhir lafadz mufradnya. Kalau jamak muannats salim ada tambahan alif ta di akhir lafadz mufradnya. Sehingga kedua jamak tersebut, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, disebutnya jamak salim. Ya, salim itu artinya yang selamat. Maksudnya selamat dari perubahan. Nah, sementara jamak taksir ya, ini jamak yang tidak selamat dari perubahan. Nah, maksudnya perubahan dari bentuk mufradnya, ya kan? Makanya disebutnya taksir. Artinya taksir itu dari kasaro ya. Kasaro itu artinya terpecah. Nah, jadi terjadi perubahan yang signifikan gitu dari lafadz mufradnya. Juga tidak ada huruf tambahan dalam jamak taksir. Nah, itu ya untuk pengertian jamak taksir. Nah, kita lihat contohnya sini. Contohnya waladun ya. Waladun, nah ketika dijamakan menjadi auladun. Nah, kita bisa lihat ya. Ini terjadi perubahan bentuk mufradnya waladun. Nah, terdiri dari 3 huruf. Wawu, lam, dal, kemudian bentuk jamannya menjadi auladun. Ini terpecah menjadi 5 huruf ya. Hamzah, wawu, lam, alif, dan dal. Nah, itu terjadi perubahan pada sigohnya. Nah, artinya anak laki-laki. Kalau waladun berarti seorang, kalau auladun beberapa orang. Nah, kita bandingkan dengan jamak mudzakkar salim misalnya. Contohnya muslimuna. Nah, itu jamak mudzakkar salim. Mufradnya apa? Nah, mufradnya tinggal dibuang saja waw nun, muslimun. Nah, itu kan tidak ada perubahan dalam bentuk mufradnya. Masih tetap. Nah, itu ya bandingannya dengan jamak taksir. Kemudian contoh yang selanjutnya baitun ya, dia berubah ketika dijamakan menjadi buyutun ya. Nah, yang berarti rumah. Kalau baitun berarti satu rumah, kalau buyutun berarti beberapa rumah. Nah, lihat lafaz buyutun ya. Dia jamak dari baitun. Ini sangat terlihat sekali perubahan dari bentuk mufradnya. Nah, kemudian contoh yang selanjutnya rajulun, jamaknya rijalun ya, yang berarti laki-laki. Rajulun berarti seorang laki-laki, kalau rijalun berarti beberapa orang laki-laki. Nah, kemudian contoh selanjutnya daftarun, dijamakan menjadi dafatiru, yang berarti buku ya, artinya buku. Kalau daftarun sebuah buku, kalau dafatiru berarti beberapa buku.
Kemudian rasulun jamaknya rusulun, ya. Artinya seorang rasul kalau untuk mufradnya, kalau jamaknya beberapa rasul. Kemudian contoh selanjutnya masjidun, ya, jamaknya menjadi masajidu, artinya masjid, ya. Kalau mufradnya satu masjid, kalau jamaknya beberapa masjid. Nah, ada catatannya teman-teman bagi jamak taksir ini. Nah, jamak taksir ini kan jamak yang mengalami perubahan dari bentuk mufradnya. Nah, perubahan dalam bentuk mufradnya itu ketika dijamakan dia bisa berubah hurufnya, ya, yang asalnya 3 huruf menjadi 4 huruf atau 5 huruf. Nah, terjadi perubahan, ada tambahan huruf-huruf yang lain, ya. Contohnya ya seperti yang ini saja, ya, daftarun. Nah, ini daftarun. Nah, ini kan 4 huruf, ya, dal, fa, ta, dan ro. Kemudian ketika dijamakan menjadi dafatiru, ini menjadi 5 huruf, ya. Dan secara harokatnya pun berubah, ya. Daftarun menjadi dafatiru, itu jauh. Atau yang sebaliknya, ya, terjadi pengurangan huruf. Nah, contohnya yang rasulun. Nah, ini rasulun 4 huruf kan, ra, sin, wawu, dan lam. Ketika dijamakan menjadi rusulun, nah, menjadi tiga huruf, ya. Dari segi harokat jelas terjadi perubahan. Dan yang ketiga, ya, nah, bisa jadi perubahannya itu hanya pada harokatnya saja, ya. Contoh misalkan yang tadi yang di awal, ya, di awal ada nggak? Oh, bukan yang di awal, maaf. Contoh misalkan lafad asadun, ya. Nah, asadun ketika dijamakan dia menjadi usudun. Nah, hurufnya tetap 3, alif sindal, hanya harokatnya saja yang berubah. Itu catatan untuk jamak taksir, ya. Jadi perubahannya bisa terjadi penambahan huruf dari mufradnya, atau pengurangan huruf dari mufradnya, atau hurufnya tetap. Nah, hanya yang berubah adalah harokatnya. Oke. Dan wa yu'rafu dzalika biruju', ya, dan dapat diketahui hal itu, maksudnya jamak taksir, ya, birruju'i ilal qawamisi, dengan merujuk, dengan kembali atau melihat kepada kamus-kamus, ya, yang dimaksud kamus bahasa Arab, ya. Nah, jadi untuk mengetahui apakah ini jamak taksir atau bagaimana jamak taksirnya dari isi mufrad ini, nah, itu bisa diketahui dengan cara melihat kepada kamus, ya. Karena emang nggak ada rumus, ya, nggak ada rumus yang khusus seperti halnya jamak mudzakkar salim ataupun jamak muannas salim. Nah, kemudian wakas rotil itila, dan banyak menelaah, wal qiraati, serta banyak membaca. Nah, intinya untuk mengetahui jamak taksir itu, pertama dengan cara membuka kamus, keduanya dengan seringnya kita menelaah kitab-kitab, ya, menelaah kitab-kitab yang berbahasa Arab tentunya, kemudian membaca literatur berbahasa Arab. Nah, maka dengan hal tersebut itu setidaknya bisa membantu kita untuk mengetahui jamak taksir, ya, dari lafad mufradnya ataupun sebaliknya lafad mufrad dari jamak taksirnya. Oke, kita lanjutkan, ya. Contoh-contohnya roksun, nah, jamaknya jadi ruusun, artinya kepala, ya. Kalau mufradnya roksun berarti satu kepala, ruusun beberapa kepala. Kemudian rijlun, jamaknya arjulun, nah, rijlun artinya kaki, ya, satu kaki. Kalau arjulun beberapa kaki. Ainun artinya mata, jamaknya ayunun beberapa mata. Kemudian batnun artinya perut, jamaknya butunun beberapa perut. Kemudian kitabun artinya buku,
jamaknya menjadi kutubun, ya, artinya beberapa buku. Selanjutnya asadun, artinya seekor singa. Kalau usudun dijamakan, artinya menjadi beberapa singa. Kemudian yaumun, artinya satu hari. Ketika dijamakan menjadi ayyamun, artinya beberapa hari. Selanjutnya syahrun, satu bulan, dijamakan menjadi ashurun, artinya beberapa bulan. Selanjutnya wajhun, artinya wajah, dijamakan menjadi wujuhun, yang berarti beberapa wajah. Nah, itulah teman-teman mengenai jamak taksir, ya. Jadi sekali lagi bahwa jamak taksir itu hanya bisa diketahui dengan membuka kamus, dengan rajin menelaah, ataupun banyak membaca. Demikianlah yang dapat disampaikan. Nah, semoga dapat dipahami oleh teman-teman sekalian dan bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk agama kita. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.